Lillah, alhamdulillahil ahad, as-samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard, ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba', yazidu fil khalqi ma yasha', innallaha ala kulli syai'in qadir. Wa usalli wa usallimu ala ar-rahma al-muhda wa ni'mah al-musda, Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihuda ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semuanya. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita yang tidak bisa kita hitung secara terperinci nikmat-nikmat tersebut satu persatu tentunya, karena begitu banyaknya nikmat itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian ingin menghitung nikmat-nikmatku, maka kalian tidak akan bisa untuk menghitungnya. Dan tentu kita tidak lupa untuk mensyukuri nikmat-nikmat yang melengkapinya, nikmat-nikmat yang menyempurnakannya, yakni nikmat berupa kesehatan, rasa aman, keselamatan, dan yang lain-lainnya. Berikutnya salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabatnya, serta kaum muslimin yang meneladani beliau hingga hari kiamat nanti. Kaum muslimin rahimakumullah, hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat ini. Insyaallah kita akan gunakan waktu yang ada untuk melanjutkan pembahasan juz amma, dan kita masuk pada surat ke 105, yaitu surat Al-Fil, yang mana ia terletak di antara Al-Humazah dan surat Quraisy ya. Nah, dan hari ini kita akan membahas 5 ayat yang ada di dalam surat Al-Fil ini. Al-Fil artinya gajah ya. Gajah. Tentu ini bicara tentang peristiwa gajah yang masyhur di kalangan orang-orang Quraisy, orang-orang Mekah saat itu. Ayat yang pertama disebutkan, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Alam tara, tidakkah kamu perhatikan, tidakkah kamu tahu, atau tidakkah kamu lihat, kaifa, bagaimana, fa'ala rabbuka, yang Allah perbuat, bi ashabil fil, terhadap pasukan bergajah. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil, bukankah Allah menjadikan kaidahum, rencana mereka itu atau tipu daya mereka itu, yakni rugi, penuh dengan kerugian. Wa arsala 'alaihim tayran ababil, lalu Allah kirimkan kepada mereka tayran ababil, burung-burung yang datang secara bergerombol, berkelompok ya. Tarmihim, yang mana burung-burung itu melempari pasukan bergajah, melempari mereka semuanya, bihijarah, dengan batu-batuan, min sijil, dari sijil, batu-batuan yang berasal dari tanah yang terbakar atau batu yang terbakar, batu panas yang terbakar. Faja'alahum, lalu Allah menjadikan mereka ka'asfin ma'kul, seperti daun-daun yang dimakan ulat. Surat ini surat Makkiyah, bicara tentang kehidupan di kota Mekah ya. Yakni ini lebih tepatnya jauh sebelum nubuwah, karena ini bicara tentang peristiwa yang terjadi di kota Mekah yang dikenal dengan peristiwa gajah atau tahun gajah, di mana di situ Abraha itu berusaha untuk menghancurkan Ka'bah. Dan hal ini dijelaskan panjang lebar oleh Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam tafsirnya tentang ini ada kaitannya dengan kisah Ashabul Ukhdud. Di dalam juz amma ada 2 surat yang berkaitan dengan Ashabul Ukhdud, yakni surat ini, surat Al-Fil ini ada keterkaitannya dengan Ashabul Ukhdud yang nanti dibahas di surat Al-Buruj. Belum kita bahas itu nanti, tapi masuk di juz amma ya.
Qutila ashabul ukhdud, itu di surat Al-Buruj, ya. Apa itu ashabul ukhdud, ya? Ashabul ukhdud itu bicara tentang bagaimana orang-orang beriman saat itu dipaksa secara zalim, ya, diberikan ancaman oleh raja yang saat itu mengaku sebagai Tuhan dan tidak terima ketika ada seseorang dari rakyatnya mengaku bahwasanya Tuhan mereka itu adalah Allah, dan rakyatnya ribuan, puluhan ribu orang rakyatnya itu, singkat cerita, di ashabul ukhdud, mereka masuk Islam semuanya, beriman kepada Allah. Namun karena hal ini membuat raja murka, ya, ya, dan saat itu mereka yakni pasukan atau bala tentaranya raja itu diminta oleh raja untuk membuat parit yang begitu besar dan dinyalakan kayu bakar yang begitu besar, kemudian ditawarkan kepada orang-orang yang beriman itu, kalian semuanya rakyatku, kalau kalian masih mengaku Allah adalah Tuhan kalian, ya, masih berpegang teguh dengan itu dan tidak mau keluar dari keyakinan itu dan mengatakan aku adalah Tuhan, maka silakan masukkan diri kalian ke parit ini. Sehingga mereka semuanya mati. Ada kurang lebih 20.000 kaum muslimin, ya, orang-orang beriman saat itu. Tentunya itu pada masa syariatnya Nabi Isa alaihissalam, ya. Pada masa syariatnya Nabi Isa. Jadi ahlul kitab. Dan di sini di dalam Ibnu Katsir, yakni orang, ya, yang melakukan itu, ya, yang raja tersebut namanya Zu-Nuwas, ya, Zu-Nuwas. Ini adalah raja Himyar terakhir yang musyrik, bahkan yang mengaku dirinya tadi Tuhan, ya. Nah, kemudian dari puluhan ribu orang yang meninggal dalam ashabul ukhdud yang masuk ke parit itu karena mereka tidak mau mengucapkan kalimatul kufur. Kata-kata kufur tidak mau diucapkan. Mereka rela mengorbankan jiwa raganya untuk demi berpegang teguh dengan kalimat Allahu Rabbi, ya, Allah adalah Tuhanku, dan tidak mau sama sekali dengan lisan mereka untuk mengatakan rajanya itu adalah Tuhannya, sehingga akhirnya mereka mati semuanya. Dan ada satu orang yang disebutkan dalam Ibnu Katsir, itu orang yang selamat, namanya Daus Zu Sa'laban, ya, Daus Zu Sa'laban. Akhirnya ini yang selamat ini minta kepada Raja Nasrani, ya, Raja Nasrani, karena waktu itu memang yang berkuasa pemerintahan Islam yang saat itu adalah di atas syariatnya Nabiullah Isa, orang-orang Nasrani. Dan kekuatan orang Nasrani saat itu besar, mencakup Syam, Yaman, ya, kemudian Najash, di mana itu, Habasyah, ya, di Ethiopia sekarang ini. Semuanya itu adalah negara-negara Nasrani saat itu. Semuanya di bawah kekuasaan orang-orang Nasrani, dan mereka adalah ahlul kitab, ya, ahlul kitab. Singkat cerita di sini, Daus Zu Sa'laban yang selamat ini melarikan diri dan akhirnya mengadu kepada raja Nasrani yang ada di Syam, ya, yang ada di Syam. Sedangkan peristiwa ini ada di kota Yaman, di negeri Yaman peristiwa ini. Maka jarak antara Yaman dan Syam itu sangat jauh, ya, sangat jauh, sehingga raja Nasrani, ya, yang dari Syam ini kemudian meminta bantuan militer, minta kepada orang-orang Habasyah, orang-orang Ethiopia, orang-orang Nasrani, kerajaan Nasrani di Ethiopia. Kenapa? Karena jarak antara Ethiopia dengan Yaman itu jauh lebih dekat, tinggal nyebrang selesai, dekat sekali daripada kalau mengerahkan pasukan dari Syam, ya, terlalu jauh. Akhirnya yang diutus oleh Raja Najash itu bukan nama raja, tetapi gelar raja, ya, seperti Fir'aun itu adalah rajanya Mesir, ya, Mesir. Kemudian ada
apalagi namanya itu yang di Persia itu Kisra, Kisra untuk Persia. Nah, ini ada Najash. Najash itu adalah julukan untuk raja di Habasyah, yakni di Ethiopia. Akhirnya Raja Najash ini mengirim 2 orang, salah satunya adalah Abraha. Nah, Abraha ini dan satu panglimanya lagi diperintah oleh Raja Najash untuk menundukkan yakni orang musyrik, yakni raja yang musyrik yang saat itu sedang berkuasa di kota atau di negeri Yaman tadi. Singkat cerita, akhirnya Abraha menggulingkan kekuasaan dari raja tadi ya, Zunuwas tadi itu yang musyrik, yang membakar 20 ribuan orang-orang yang beriman tadi, dan akhirnya melarikan diri, kemudian tenggelam di lautan. Orang ini namanya Zunuwas ini ya, Zunuwas. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, setelah itu Abraha menjadi penguasa saat itu. Jadi sebagai panjang tangan dari Raja Habasyah tadi, karena sudah menaklukkan negeri Yaman saat itu dan mengusir raja yang berkuasa, maka kepemerintahan diambil di bawah tangan kekuasaannya Abraha dan panglima satunya tadi. Nah, panglima ini ada dua orang, berarti biasa terjadi, yakni antara kalau satu negara dipimpin oleh 2 orang yang sama-sama kuat, akhirnya tukaran ya. Kemudian singkat cerita akhirnya terjadi duel antara keduanya, dan yang masih hidup adalah Abraha. Dan singkatnya adalah Abraha yang menguasai negeri Yaman ini. Nah, kemudian kaum muslimin rahimakumullah, Abraha ini sudah mendengar bahwasanya di kota Mekah itu adalah tempat orang-orang semuanya berhaji itu ke sana, pusat kegiatan umat Ibrahim ya, umatnya Ibrahim, dan orang-orang berhaji itu semuanya pasti ke kota Mekah. Dari zamannya Nabi Ibrahim, dari zamannya Nabi Ismail dan seterusnya, turun temurun ya, terus menerus itu dikenal pusat atau sentral peribadatan itu ada di kota Mekah. Nah, Abraha ini tidak terima. Abraha ingin tiba-tiba muncul ya keinginan dalam dirinya, saya ingin mengalihkan kiblatnya orang-orang beribadah dari Mekah menuju kota Yaman ini. Maka akhirnya Abraha berinisiatif untuk mendirikan gereja yang tinggi di negeri Yaman, dengan harapan nanti orang-orang tidak perlu lagi haji ke mana, ke kota Mekah, dan mereka nanti hajinya ke kota Yaman atau ke negeri Yaman. Lebih tepatnya di pusat kota itu namanya di San'a ya. San'a sampai saat ini nama ibu kotanya Yaman adalah San'a. Dan akhirnya Abraha mewujudkan proyek pertamanya itu yang begitu luar biasa, yakni mendirikan gereja yang sangat tinggi, yang sangat megah ya, supaya ini bisa dibuat megah, semegah mungkin, semewah mungkin, setinggi mungkin, supaya bisa mengalihkan orang-orang yang haji ke Mekah bisa berpindah ke negeri Yaman. Dan itu gerejanya disebut dengan Al-Qullais. Al-Qullais itu nama gerejanya, dan Al-Qullais itu disebut Al-Qullais, kata sebagian ahlul ilm itu mengatakan dari kata Qalansuah, saking tingginya gereja itu, orang kalau melihat ujung menaranya gereja itu danga, kalau pakai Qalansuah, pakai pecinya itu sampai jatuh. Makanya saya disebut dengan Al-Qullais. Di antara ahlul ilm menyebutkan seperti itu. Nah, kemudian hal ini juga didengar ketika gereja itu sudah jadi. Ternyata orang-orang Mekah, orang-orang Quraisy Mekah, dari Bani Adnan, dari suku-suku sebelahnya yang tinggal di kota Mekah, mereka mendengar niat buruknya Abraha ini ingin membuat negara saingan ya, tempat ibadah saingan yang menyaingi kemuliaan kemuliaan Ka'bah di kota Mekah. Maka akhirnya mereka marah, orang-orang Quraisy, dan akhirnya pergi ke Yaman. Kemudian Ibnu Katsir menyebutkan di antara mereka ada yang melemparnya dengan kotoran ya, masuk ke gerejanya, melempar dengan kotoran. Ada yang sampai membakarnya, tapi intinya
dirusak ya, dan diberikan banyak kotoran di dalamnya. Dan kemudian mereka lari, dan ternyata diketahui oleh pasukannya atau orang-orangnya Abraha itu. Akhirnya singkat cerita Abraha marah. Ya, Abraha marah. Oh, yang melakukan ini adalah orang-orang Quraisy. Oh, itu yang menjaga Ka'bah mereka itu. Baik, kalau begitu saya akan menghancurkan Ka'bah. Saya akan menghancurkan Ka'bah. Dan akhirnya Abraha itu menyusun strategi, mengumpulkan pasukan terbesarnya, bahkan menyiapkan 8 atau 12 gajah. Jadi dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan ada 8 atau 12 gajah. Satunya gajah yang terbesar namanya Mahmud. Ya, namanya Mahmud itu pemberian dari Raja Najasha, dari Raja Najash ya, dari Raja Najash yang tadi mengutusnya. Ini gajah yang tidak pernah terlihat sebelumnya, besar sekali. Itu suatu yang menakjubkan bagi orang-orang yang melihatnya, ya. Kemudian setelah itu akhirnya orang-orang atau pasukannya Abraha dibawa untuk menuju kota Mekah, dan mereka berhenti di tempat yang lapang di sana sebelum menghancurkan Ka'bah, ya. Itu ternyata mereka perlu melakukan persiapan terlebih dahulu, ya. Mereka ingin melakukan persiapan terlebih dahulu. Rupanya rencana dari Abraha itu membawa 8 gajah atau 12 gajah itu besar-besar, dan dikalungkan di lehernya itu rantai yang besar. Tujuannya adalah sebagai bentuk pembalasan, dan ingin menghancurkan Ka'bah itu bukan sekali hancur, tidak, tetapi ingin dilepaskan batunya satu persatu, ingin mendapatkan kepuasan seperti itu. Sebenarnya kalau mau dengan cara yang mudah, tinggal melempar dengan batu pelontar yang besar, itu sudah bisa hancur Ka'bah. Tapi ini memang Abraha ini ingin menghinakan Ka'bah, ingin menghancurkannya itu satu persatu, ya, supaya terlihat secara emosional, itu terlihat orang yang melihatnya akan merasakan sakit, ya, dan akan mendapatkan kepuasan yang besar bagi Abraha. Nah, kemudian sebelum menghancurkan Ka'bah, Abraha itu mengutus. Jadi ketika itu tempatnya sudah ada di dekat Ka'bah, ya, sudah di dekat Ka'bah, di lapangan besar dekat Ka'bah. Sebelum menghancurkan, Abraha mengutus utusannya untuk menemui siapa tokoh orang Quraisy yang dikenal dan yang dimuliakan di sana. Ya, ternyata itu adalah Abdul Muttalib, kakeknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau memang memiliki tampang yang rupawan, ya, tampannya luar biasa. Kemudian orangnya berwibawa sekali, ya, pawakannya besar, tinggi, gagah, membuat orang itu segan dengan Abdul Muttalib. Nah, utusannya tadi itu mengatakan, wahai pimpinan orang Quraisy, kami kesini bukan untuk memerangi kalian, tapi kami kesini adalah untuk menghancurkan Ka'bah saja. Hanya untuk menghancurkan Ka'bah ini saja. Kami tidak ingin membunuh kalian, memerangi kalian, tidak ada. Maka kata Abdul Muttalib saat itu, ya, mengatakan, oh iya, kami pun juga tidak akan melawan, ya. Kalau kalian memang ingin menghancurkan Ka'bah ini, ya, maka ketahuilah bahwasanya Ka'bah ini ada pemiliknya, yaitu Rabbul Alamin, ya. Dan kami tidak ingin juga melawan kalian, dan semuanya nanti akan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah menghendaki untuk menjaga Ka'bah ini, maka kalian tidak akan bisa menghancurkannya. Tapi kalau Allah membiarkan Ka'bah ini dihancurkan oleh kalian, kami pun tidak bisa berbuat apa-apa. Melihat jawaban yang seperti ini, maka utusan tadi membawa Abdul Muttalib untuk ke Raja Abraha. Dan akhirnya Raja Abraha saat itu sampai turun dari singgasananya, hormat, segan dengan kakeknya Nabi Muhammad SAW, karena berwibawa sekali dan rupawan sekali, ucapannya bagus, santun dan sebagainya. Ternyata kemudian Abraha bertanya kepada Abdul Muttalib, wahai Abdul Muttalib, apa yang kau inginkan sekarang saat ini dalam kondisi engkau ada di sini ini, mau minta apa kepada saya? Enggak, saya tidak minta apa-apa. Saya cuma minta tolong kembalikan 200 ontaku yang kalian curi. Jadi tidak ada urusannya dengan Ka'bah, tidak ngomong-ngomong masalah Ka'bah lagi.
Maka hal ini membuat Abraha itu marah akhirnya. Jadi kau kesini itu cuma untuk minta masalah dunia yang kau miliki itu, masalah onta yang 200 itu saja. Sedangkan kau memiliki sesuatu yang lebih berharga di sini, yang lebih mulia, yang kalian muliakan, yang kalian jaga, yaitu Ka'bah, yang kalian menjaga dan merawatnya atas perintah dari Tuhan kalian secara turun-temurun. Kenapa tidak minta itu diselamatkan? Maka kemudian Abdul Muttalib mengatakan, onta-onta ini ada pemiliknya, saya, dan saya harus menjaganya. Walil bait Rob, dan yang Ka'bah ini juga ada pemiliknya, yahmihi, dan dia pasti akan menjaganya. Kalau kalian, kamu dan pasukanmu ingin menyerang Ka'bah, ingin menghancurkan Ka'bah, silakan, ya, silakan saja, tapi Allah pasti akan menjaganya. Ya, Allah pasti akan menjaganya. Maka kemudian Abraha itu dengan sombongnya itu mengatakan, Tuhanmu tidak akan bisa menolong kalian saat ini. Ka'bah pasti akan aku hancurkan. Jadi Abraha dengan kesombongannya mengatakan bahwasanya Allah tidak akan bisa menghentikan keinginan dari Abraha untuk menghancurkan Ka'bah ini. Nah, jadi seperti itu. Kemudian akhirnya tibalah saatnya ketika mereka sudah berkeinginan untuk menghancurkan Ka'bah, ya, sudah menyusun strategi, sudah menentukan waktunya, bahkan sudah memerintahkan gajah-gajahnya itu, ya, untuk menyerbu atau mendatangi ke arah Ka'bah, maju ke arah Ka'bah. Ternyata Ka'bah tersebut tidak mau untuk maju. Hanya untuk menuju Ka'bah itu gajah itu tidak mau, sampai ketika disebutkan oleh Ibnu Katsir dipukuli dengan besi, ya, dimasukkan besi ke dalam hidung gajah itu, ya, ke dalam mulutnya atau telinganya gajah itu, dengan harapan gajah itu mau menurut pawangnya untuk menuju ke arah Ka'bah, tapi ternyata tidak mau bergerak sama sekali. Tetapi kalau disuruh ke arah yang lain, ke arah Syam, ya, ke arah yang lainnya, semangat sekali mau lari, begitu ya. Tapi intinya di sini menunjukkan bahwasanya Ka'bah itu tidak mau didekati oleh gajah itu. Maaf, gajah itu tidak mau mendekati Ka'bah tadi, sengaja tidak mau mendekati Ka'bah tadi. Nah, di saat itulah kemudian Allah mengirimkan burung-burung, ya, yang datang secara berkelompok, ya, bersama-sama, ya, berkelompok-kelompok itu semuanya untuk menyerang pasukannya Abraha, ya, menyerang pasukannya Abraha, dan dilempari dengan batu yang panas sekali sehingga mereka binasa, ya, banyak yang terluka dan mati semuanya, ya, banyak yang mati di situ, banyak yang mati, tapi tidak semuanya. Ada yang dikehendaki Allah mati di tempat, ada yang tidak mati dan diberikan umur panjang tapi dalam keadaan yang mengenaskan. Baik. Peristiwa ini, ya, ini namanya disebut dengan peristiwa tahun gajah, ya, tahun gajah. Jadi di sini menunjukkan bahwasanya Allah menjaga Baitullahil Ka'bah, ya, tempat yang dimuliakan Allah di muka bumi ini, Ka'bah, ya, itu dimuliakan oleh Allah. Jadi di sini konteksnya bukan Allah melindungi orang-orang Quraisy, tidak, ya, bukan melindungi orang-orang Quraisy, tetapi sesungguhnya di sini Allah menjaga kemuliaan Ka'bah, dan di situ untuk memuliakan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan datang setelah peristiwa gajah ini. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti, ya, di masa itu, ya, nanti akan meluruskan akidah dan keyakinan orang-orang Quraisy yang saat itu banyak melakukan kesyirikan. Ya, jadi seperti itu. Jadi sesungguhnya peristiwa gajah ini adalah bentuk pemuliaan Allah terhadap kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, akan memuliakan kelahiran sosok yang nanti akan meluruskan akidah yang selama ini turun temurun itu menyimpang di kota Mekah, ya, karena banyaknya kesyirikan di dalamnya, ya. Jadi yang mengeluarkan orang-orang Mekah, ya, dari kekufuran nanti adalah dari usaha
Nabi Muhammad SAW dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan memang betul setelah peristiwa gajah ini Nabi terlahir di situ kurang lebih sebulan lebih, tadi yang menyebutkan 50 hari setelah peristiwa gajah ini. Baik, ayat yang pertama tadi disebutkan alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Nabi di sini disampaikan atau diberikan informasi oleh Allah tentang peristiwa yang tidak terekam oleh sejarah, tidak ada filmnya, tidak ada bukunya, saat itu tidak ada. Hanya berdasarkan cerita turun temurun. Dan di sini Allah menyampaikan wahyunya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ingin menegaskan, ya, wahai Muhammad, tidakkah kau lihat, seolah-olah diajak untuk melihat secara langsung peristiwa yang terjadi pada saat itu. Alam tar, tidakkah kau lihat wahai Muhammad, kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, bagaimana Allah bertindak terhadap pasukan bergajah, ya, pasukan bergajah. Dan hal ini yang memberitahukan adalah Allah langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Dan tentu ini menjadi kabar gembira bagi Nabi sendiri dan seluruh kaum muslimin pada umumnya. Disebutkan ashabul fil. Ashabul fil itu mudhaf ilaih, ya. Ashab itu di sini diartikan pasukan, ya. Diartikan pasukan. Kemudian al-fil adalah gajah. Dan di dalam bahasa Arab, di antara faedah peletakan mudhaf bersandar kepada mudhaf ilaih, maka mudhaf ilaih itu lebih mulia daripada mudhafnya. Seperti dalam hal ini, al-fil, Allah ingin menegaskan di sini dengan ungkapan ashabul fil ini, di antara hikmahnya adalah al-fil di sini lebih mulia daripada bala tentara yang pawang-pawangnya itu, daripada bala tentaranya yang mengurusi gajah itu. Allah ingin menegaskan di sini, ya, hikmahnya adalah bahwasanya gajah itu lebih mulia daripada pawang-pawangnya, daripada pasukannya Abraha tadi, ya. Sama seperti ini. Jadi yang disandari itu lebih mulia, al-fil lebih mulia daripada ashabnya. Sama dengan ashabun Nabi. Ashabun Nabi, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang lebih mulia daripada yang lainnya? Yang lebih mulia adalah an-nabi, lebih mulia daripada ashabnya, kan seperti itu. Nah, di sini juga sama, ashabul fil, Allah ingin menegaskan, ya, hikmahnya adalah al-fil itu jauh lebih mulia daripada pasukan bergajahnya, ya. Dan di sini gajah itu dihormati, dimuliakan, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala, karena memang gajah tadi memang betul-betul memuliakan Ka'bah. Ia rela disakiti oleh pawangnya demi tidak menuruti perintah pawangnya itu untuk menghancurkan Ka'bah tadi itu, ya. Dipukuli, dizalimi gajah itu oleh pawangnya, tapi diam saja, tetap tidak mau bangkit, tidak mau menurut. Padahal ini gajah yang sangat terlatih, gajah yang bukan gajah yang liar, bukan gajah yang betul-betul terlatih untuk perang, ya. Tetapi lihat, masya Allah, ya, gajah-gajahnya ternyata betul-betul memuliakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hal ini sering sekali Allah lebih memuliakan binatang terkadang, ya, lebih memuliakan binatang daripada manusia-manusia yang tidak mau tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana Allah menggambarkan tentang burung-burung itu, mereka semuanya bertasbih kepada Allah. Bahkan seluruh binatang-binatang yang ada di muka bumi ini semuanya bertasbih kepada Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, alam tara annallahu yusabbihu lahu man fis samai man fis samawati wal ardi wat tayri saffah, ya, wat tayri saffat. Tidaklah kalian tahu bahwasanya Allah semuanya bertasbih kepadanya, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, termasuk burung-burung, ya, dengan yang mengepakkan sofat, mengepakkan sayapnya, mereka semuanya itu bertasbih kepada Allah. Mereka setiap saat bertasbih kepada Allah. Tetapi kalian tidak paham bagaimana tasbih mereka. Ini Allah ingin membandingkan bahwasanya burung itu jauh lebih baik, mereka tetap bertasbih. Sedangkan orang-orang kafir, orang-orang yang tidak tunduk patuh dan mendustakan agama Allah, mereka sama sekali tidak mau bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau memuji Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sering kita mendengarkan tentang perumpamaan dari Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang yang mengingkari dan mendustakan ajaran nabinya, ajaran dan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Inhum illa kal an'am. Mereka itu tidak
ini ya kecuali sama seperti binatang. Balhum adol. Bahkan mereka orang-orang kafir itu lebih buruk daripada binatang. Jadi inilah kaum muslimin rahimakumullah, terkadang dalam satu sisi Allah memberikan perumpamaan kepada kita bahwasanya binatang-binatang itu lebih mulia dalam masalah hatinya. Itu mereka tidak keras kepala seperti orang-orang yang mendustakan ajaran Allah Subhanahu wa taala, mereka yang tidak mau sholat, tidak mau bertasbih, tidak mau mengingat Allah ya. Sedangkan burung-burung semuanya bertasbih. Ya. Bahkan disebutkan tadi semua yang ada di langit dan bumi semuanya bertasbih, semuanya bertasbih. Kita melihat seperti matahari itu seperti benda mati, iya, tapi semuanya bertasbih. Batu bertasbih. Batu, pohon, semuanya bisa bertasbih. Bahkan mengucapkan talbiyah. Talbiyah ketika ada orang melakukan ibadah umrah dan haji misalnya, kemudian mengambil berihlal di miqat ya, mengambil miqat ya, mengucapkan Allahumma umrah ya, gimana itu? Allahumma labbaik Allahumma umrah misalnya. Ya Allah, saya kesini niat untuk umrah. Maka kemudian setelah itu dia berihram, maka dia disunahkan setelah itu untuk memperbanyak talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sepanjang jalan dari miqatnya sampai ke Ka'bah. Dan dulu orang berjalan dari Madinah ke kota Mekah itu sampai 2 minggu, 2 minggu bertalbiyah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma labba mulabbin illa labba ma'an yaminihi wa an shimalihi minal hajar wal madar ya. Tidaklah orang itu bertalbiyah sepanjang jalan kecuali semua yang di kanan kirinya itu ikut bertalbiyah, termasuk pohon-pohon, batu-batu, semuanya ikut bertalbiyah. Batu, orang kita melihat sekarang batu benda mati tidak bisa apa-apa. Tapi batu melihat orang bertalbiyah, dia ikut bertalbiyah karena mereka nanti akan menjadi saksi dalam perjalanan. Ketika orang bertalbiyah sepanjang jalan, kanan kirinya batu, gunung, ya, pohon-pohonan ikut bertalbiyah dan menjadi saksi bahwasanya ya Allah, si fulan ini bertalbiyah sepanjang jalan. Jadi bahasan kita adalah terkadang kita melihat dengan kacamata kita ya, dengan mata kita sendiri bahwasanya makhluk benda mati ya, benda mati tidak bisa apa-apa, tidak bisa melakukan ini dan itu, tidak bisa bertasbih. Tapi lihatlah Allah menegaskan semuanya bertasbih. Makanya Allah lebih memuliakan di antaranya binatang daripada manusia. Tadi di sini dalam konteks ini Allah memuliakan gajah tadi itu. Gajah itu tahu ini Ka'bah dan ada pemiliknya, pasti akan melindunginya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang kedua, alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Tidaklah kalian melihat, bukankah Allah menjadikan tipu daya mereka fi tadlil. Tadlil itu artinya dalam kesesatan. Dan setiap kesesatan itu pasti menghasilkan kerugian, pasti. Makanya di sini di antara makna atau terjemahan yang ada itu langsung diterjemahkan, bukankah Allah menjadikan tipu daya mereka itu semuanya merugi. Bagaimana tidak merugi? Berapa banyak pasukan yang dibawa oleh Abraha? Butuh finansial yang banyak tentunya, butuh modal yang banyak, butuh bekal yang banyak, makani gajah, dan berapa ribu pasukan yang dibawanya itu. Semuanya butuh makan dalam perjalanan yang begitu jauh. Ya, capek, tidur tidak nyaman. Ya, semuanya apa yang diusahakan oleh Abraha dan pasukannya semuanya ternyata sia-sia semuanya. Karena apa? Ujung-ujungnya mereka binasa di dunia, dihinakan di dunia, dan juga dihinakan dan dibinasakan di akhirat. Nah, jadi mereka rugi secara materi, rugi fisik, rugi, ya. Bahkan dunia dan akhiratnya semuanya rugi. Dan lihatlah bagaimana rencana mereka diobrak-abrik ya oleh Rabbul Alamin. Mereka tadi rencananya apa? Ingin melepaskan batu bata yang ada di Ka'bah itu satu persatu. Tapi lihat apa yang Allah perbuat kepada mereka. Allah jadikan tubuh mereka itu merotoli satu persatu. Tangannya lepas, ya, kakinya lepas. Semua yang terkena batu itu nanti akan gatel dan kemudian digarui. Dagingnya lepas sedikit-sedikit sampai tulangnya lepas, sampai tangannya lepas. Ini tadi rencananya mereka ingin mengambil
bata satu persatu. Ternyata tubuhnya yang dilepaskan satu persatu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, kerugian yang sangat besar bagi mereka. Wa arsala alaihim tayran ababil. Dan di sini Allah mengirimkan kepada mereka tayran ababil, burung yang berbondong-bondong. Jadi ababil ini bukan jenis burung, bukan, tetapi kondisi mereka datangnya itu secara berkelompok-kelompok, ya. Ya, berbondong-bondong seperti itu, ya, berbondong-bondong. Ya, disebutkan oleh Ibnu Katsir, ya. Beliau menyebutkan bagaimana bentuk dari burung-burung tersebut, ya. Dan lebih tepatnya di sini dari At-Tabari, ya, dengan sanad yang sahih dari Ikrimah menyebutkan bahwasanya kanat tayran khudran kharajat minal bahr laha ru'usun ka ru'usis siba'. Burung-burung tersebut itu semuanya keluar dari arah yang tidak tahu, dari arah lautan, ya, tidak pernah terlihat burung ini sebelumnya. Datang dari arah laut, warnanya hijau, kepalanya itu kepalanya binatang buas, bukan kepalanya burung. Ya, bukan kepalanya burung. Dan dalam riwayat yang lain disebutkan kakinya kaki anjing. Ngeri makhluk ini, ngeri. Ini bukan burung yang indah seperti yang kita lihat, enggak. Ini burungnya burung yang terlihat sangat mengerikan, sangat menakutkan, sebagaimana apa yang dibawanya itu juga membinasakan. Karena burung-burung itu, ya, dalam mulutnya membawa batu panas, sijil, ya, dan dua cengkraman kakinya itu juga membawa dua batu sijil, ya, hijarah min sijil. Di antara ulama ahlul ilmu menyebutkan ini adalah batu dari neraka, batu panas dari neraka. Masya Allah, ya, batu panas dari neraka. Dan kemudian burung-burung tersebut melemparkannya kepada pasukan bergajah itu. Semua pasukan terkena, ya, terkena. Dan tidaklah Allah mengirimkan sijil. Sijil itu hanya diturunkan cuma 2 kali di dunia ini. Untuk pasukan bergajah dan untuk kaumnya Lut. Kaumnya Lut, ya. Ini dosa besar semuanya, ini pelaku dosa besar semuanya. Kata sijil dalam Al-Qur'an hanya untuk 2 itu saja. Untuk pasukan bergajah, ya, pasukan gajahnya Abraha, dan kemudian satu lagi untuk kaumnya Nabi Lut sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud, ya. Falamma jaa amruna, ketika datang sudah tiba waktu kami mengadab mereka, mengadab kaumnya Lut, ya. Ja'alna 'aliha safilaha, kami jadikan tanah tempat yang atasnya di atas dulu, diangkat bumi itu, ya, terangkat ke atas, dijadikan di bawah. Yang atas permukaan tanah tempat mereka hidup diangkat semuanya, kemudian dijadikan di bawah seperti ini, kemudian ditumpahkan dengan sekeras-kerasnya, dilemparkan sekeras-kerasnya, hancur semuanya itu. Dan kemudian wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mandud. Kata hijarah min sijil itu cuma ada 2 di dalam Al-Quran, ya, hanya di Al-Fil dan surat Hud yang menegaskan tentang bagaimana kaumnya Nabi Lut itu dibinasakan oleh Allah. Itu orang-orang yang homoseksual itu, ya, yang sekarang ini sedang marak itu, waliyadzubillah, ya, cinta sesama jenis, ya, dan melakukan hubungan yang terlaknat sesama jenis, laki-laki dengan laki-laki, waliyadzubillah. Ini dosa yang sangat besar sekali, sudah di luar fitrah. Makanya Allah menghukum mereka dengan sekeras-kerasnya di dunia, ya, sekeras-kerasnya di dunia. Diangkat tanahnya, tempat mereka tinggal di atasnya itu dibalik, dihancurkan ke bawah, dilempari pula wa fa'amtarna 'alaiha, ya, bihijaratan min sijilin mandud. Kemudian kata Allah, kami lempari mereka dengan batu-batu dari neraka itu. Masya Allah, sudah hancur dilempari dengan batu-batu dari neraka mandud, ya, dan itu secara bertubi-tubi. Faja'alahum ka'asfim ma'kul, lalu Allah menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat, ya. Karena memang yang terjadi adalah setelah burung-burung itu melempari
batu sijil terhadap atau kepada pasukan Abraha, ya, setiap orang yang terkena batu itu pasti langsung mengalami gatal, dan gatalnya itu gatal yang luar biasa dan tidak bisa ditahan. Akhirnya mereka pun menggaruknya dengan sekeras-kerasnya sampai kemudian terluka kulitnya, daging mereka berjatuhan, bahkan sampai tulang-tulang mereka itu berjatuhan. Termasuk Abraha sendiri. Abraha sendiri ini diantara orang yang tidak mati di tempat, ya. Jadi dibiarkan oleh Allah mengalami kepedihan yang luar biasa. Dari kota Mekah dia lari ke negeri Yaman. Lama sekali itu perjalanannya itu, ya. Kalau jalan kaki itu lama sekali, ya. Lama sekali. Berminggu-minggu, ya, jalannya. Dalam perjalanan diberikan rasa yang begitu tidak menyenangkan, ya. Keadaan yang begitu meresahkan, dia gatal dan sampai kulitnya, dagingnya itu jatuh sedikit demi sedikit, hingga akhirnya ketika sudah sampai di San'a, ada di antara ulama menyebutkan ketika Abraha sudah sampai di San'a, terbelah dadanya, kemudian keluar itu jantungnya. Sampai seperti itu. Sudah sampai di kota Yaman, di negeri Yaman, di San'a itu. Jadi selama perjalanan sudah diberikan penderitaan oleh Allah dan ditutup, ya, penderitaan dunianya itu di negeri Yaman. Terbelah dadanya, hancur, ya, terbuka dan keluar jantungnya. Sampai seperti itu. Ini batu yang seperti apa yang seperti ini. Dan kemudian di antara hal yang menguatkan hal ini, bahwasanya semua orang-orang yang terlibat di dalam peristiwa tahun gajah ini dari pasukan Abraha, ini semuanya menderita hidupnya. Aisyah pernah mendapati, ya, Aisyah ketika di kota Mekah pernah mendapati ada seseorang yang tua renta dan kondisinya buta, fakir, kemudian dalam keadaan cacat tubuhnya, minta-minta, sudah keadaannya sangat mengenaskan sekali. Dan ternyata dia itu salah satu pawang dari gajah-gajah itu. Jadi terlihat ada, memang betul-betul terlihat oleh Aisyah, dan sebagai bukti saat itu, oh ini loh salah satu dari pawang gajah dalam peristiwa tahun gajah itu. Jadi inilah kaum muslimin rahimakumullah, ya, tentang kisah tentang ashabul fil, ya, ashabul fil, tentang pasukan bergajah, ya. Dan pasukan bergajah ini akhirnya semuanya ada yang meninggal, ada yang dalam keadaan menderita. Tapi yang jelas di sini Abraha dan bala tentaranya semuanya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena niat buruk mereka, ya, karena niat buruk mereka. Ada sebuah riwayat, ya, tentang masalah ini. Tetapi ini tidak terkait, ada kemiripan, ya, ada kemiripan. Nanti pada suatu waktu nanti akan ada pasukan yang akan berkumpul bibaida, ya, di tempat yang lapang di sekitar Ka'bah, dan mereka nanti akan menghancurkan Ka'bah. Kemudian ternyata yukhsafu awwaluhu wa akhiruhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dan semuanya itu nanti akan ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan ditenggelamkan oleh Allah di dalam tanah. Seperti peristiwa kemarin yang kalau di Sulawesi itu istilahnya likuifasi, yaitu jadi tanah itu bisa menyerap apa yang ada di atasnya, semua bisa tenggelam ke dalamnya. Dan itu nanti akan terjadi pada suatu masa. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ini di bab niat, kalau di dalam kitab Riyadhus Shalihin itu di bab niat dijelaskan masalah ini. Dan saat itu Aisyah sangat kaget ketika mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, semua pasukan yang ada di situ, bukan hanya pasukan, semua orang yang lalu lalang di situ pun semuanya akan ditenggelamkan oleh Allah. Semuanya terkena azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Aisyah dengan penasaran bertanya, wahai Rasulullah, bukankah di antara mereka ada orang yang baik, ada orang yang memang tidak ada urusan dengan keinginan untuk menghancurkan Ka'bah? Mereka terkadang ada orang yang jual beli di sana.
Jadi kalau dalam suatu pasukan tempat orang ini ya, kan ada bagian-bagian masak saja itu. Ada juga orang yang datang ke situ cuma untuk menjual sesuatu kemudian ingin pulang lagi ke tempatnya. Hanya ingin jualan saja. Tapi ternyata kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, semuanya yukhsafu awwaluhum wa akhiruhum. Semua dari ujung ke ujung yang ada di situ semuanya terkena azab, ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di akhirnya, tetapi nanti akan dibangkitkan, ya semuanya akan dibangkitkan sesuai dengan niatnya masing-masing. Pentingnya niat itu ada di dalam situ. Tapi hadis itu memang ada kemiripan dengan kisah ini, tapi di sini dilempari dengan hijarah min sijil ya, bihijaratin min sijil, dengan batu-batu panas. Adapun yang dalam kisah tadi yang barusan saya sebutkan tentang Aisyah yang bertanya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu ternyata ditenggelamkan. Jadi ini dua cerita yang berbeda. Satu itu belum terjadi, yang ini sudah terjadi di masanya sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini sekali lagi bukan sebagai bentuk pemuliaan Allah terhadap orang-orang kafir Quraisy. Memang mereka menjaga Ka'bah, tetapi mereka dalam melakukan ibadah haji, mereka berhaji, mereka umroh, ya. Mereka mengaku masih mengikuti agamanya Ibrahim. Tetapi sudah banyak ajaran-ajaran agama yang diselewengkan oleh mereka. Mereka ketika berhaji, mereka tidak mengenakan baju ihram yang semestinya, tetapi mereka justru telanjang, tidak menggunakan pakaian apapun. Kalau tidak punya pakaian baru, tidak punya baju baru, mereka tawafnya itu dengan telanjang. Tentu ini menghinakan Ka'bah Baitullah. Tapi singkat cerita di sini, singkat kata bahwasanya Allah di sini memberikan hukuman terhadap atau siksaan terhadap pasukan bergajah dalam kisah ini bukan dalam rangka memuliakan orang-orang Quraisy, bukan, tetapi ingin memuliakan kelahiran Nabi yang akan datang setelah itu, 1 bulan setengah atau kurang lebih 50 hari setelah itu. Karena mulianya Nabi di situ adalah nabilah nanti yang dengan gigihnya perjuangan beliau dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala nanti akan meluruskan akidah dan keyakinan orang-orang kafir Quraisy dari kesyirikan menuju ketauhidan. Hada wallahu taala alam bisawab. Ini tentang surat Al-Fil ya, surat Al-Fil. Ada juga kejadian Al-Qaramithah ya, Al-Qaramithah pernah kejadian Ka'bah dihancurkan itu pada tahun 300 Hijriah, 300 sekian Hijriah. Ada orang-orang sempalani Syiah namanya Qaramithah. Ya, mereka berbasis di Arab Saudi bagian timur atau daerah mana di situ ya. Tapi itu adalah sempalan Syiah, sekte-sekte sempalannya Syiah, yang itu mereka membunuhi jamaah haji itu pada tahun 300 Hijriah. Kalau di Masehi kurang lebih tahun 900-an Masehi. Pernah dulu terjadi pembantaian itu 300.000 orang jamaah haji dibantai, dibunuh dengan pedang-pedangnya orang-orang Qaramithah. Termasuk yang disasar di situ sebenarnya paling banyak korbannya adalah yang diinginkan adalah orang-orang jamaah haji dari Irak. Ya. Dan mereka betul-betul menghinakan di situ sampai menghancurkan Hajar Aswad. Hajar Aswad itu sampai dicuri. Dulu 22 tahun Hajar Aswad itu hilang. 22 tahun di tangannya orang-orang Qaramithah. Dan akhirnya pada masa dinasti Abbasiyah saat itu kalau tidak salah itu sudah kembali ya setelah negosiasi dan yang rumit akhirnya bisa kembali tapi dalam kondisi pecah. Ada retak ya, Hajar Aswad sempat retak. Namun di situ ada yang menyaksikan ketika Hajar Aswad itu dibakar tidak terbakar ya. Maka di antara orang-orang di situ meyakini ya, oh ini betul-betul bukan batu dari dunia ini kalau gitu ya. Karena dibakar itu tidak terbakar, tapi ada mengalami keretakan, kemudian dibenarkan dipaskan kembali. Makanya sekarang itu ada tempatnya kan semacam ring itu di Hajar Aswad sekarang ada kayak tempatnya itu ya, ada tempatnya itu adalah untuk salah satunya adalah untuk merekatkan keretakan dari Hajar Aswad ya. Dan kemudian di situ jasadnya jamaah haji saat itu dilemparkan ke sumur Zam-Zam sehingga Zam-Zam itu hilang kesuciannya karena penuh dengan darah semuanya saat itu. Itu orang-orang Qaramithah saat itu tahun 300-an Hijriah.
Ya, tapi ya meskipun Ka'bah saat itu ada sebagian yang hancur, tapi tetap Allah kemudian mengembalikan seperti sedia kala. Artinya Allah tetap menjaga kemuliaan dari Ka'bah itu. Dan Qoromitah setelah itu, setelah pimpinannya mati, kemudian Qoromitah hancur begitu saja atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tentu sudah bagian dari skenario dari Allah dan rencana dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan ada yang mulia orang-orang yang menghinakan Ka'bah intinya ya. Itu pernah terjadi tahun 900-an Masehi atau kurang lebih 300-an Hijriah, setelah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. 300 tahun setelah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah terjadi seperti itu. Peristiwa brutal, peristiwa terbrutal saat itu. Ya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Semoga yang kita bahas ini bermanfaat untuk semuanya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.